Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad David dengan NIM 23060020 akan menyampaikan materi tentang teori pertumbuhan perekonomian dalam jangka sangat panjang dengan dosen pengampu Bapak Dr. Alfon Satrianto, SEME. Hal-hal yang akan menjadi bahasan utama pada materi ini adalah akumulasi modal, yang kedua, tingkat modal kaidah emas, yang ketiga, pertumbuhan populasi. Yang pertama yaitu akumulasi modal. Model pertumbuhan Solo dirancang untuk menunjukkan bagaimana pertumbuhan persediaan modal, pertumbuhan angkatan kerja, dan kemajuan teknologi berinteraksi dalam perekonomian, serta bagaimana pengaruhnya terhadap output barang suatu negara secara keseluruhan. Kita akan mengembangkan modal eh, secara bertahap. Tahap pertama adalah pengkajian bagaimana penawaran dan permintaan terhadap barang menentukan akumulasi modal. Dalam tahap pertama ini, kita asumsikan bahwa angkatan kerja dan teknologi adalah tetap. Kemudian, kita ubah asumsi-asumsi ini dengan perkenalkan perubahan-perubahan dalam angka kerja di bagian akhir bab ini dan dengan perkenalkan perubahan-perubahan dalam teknologi pada bab berikutnya. Penawaran dan permintaan terhadap barang. Penawaran permintaan terhadap barang memainkan peran penting dalam model perekonomian statistik kita pada bab 3. Begitu pula hanya dengan model slow dengan memperhatikan penawaran dan permintaan terhadap barang. Kita tidak bisa melihat apa yang menentukan banyaknya output yang diproduksi pada waktu tertentu dan bagaimana output ini dialokasikan di antara beberapa alternatif pengangguran. Penawaran barang dan fungsi produksi. Penawaran barang dalam mode slow didasarkan pada fungsi produksi yang sudah dikenal, yang menyatakan bahwa output bergantung pada persediaan modal dan kerja. Permintaan terhadap barang dan fungsi konsumsi. Permintaan terhadap barang dalam mode slow berasal dari konsumsi dan investasi. Dengan kata lain, output pekerja Y merupakan konsumsi pekerja C dan investasi pekerja I. Pertumbuhan persediaan modal dan kondisi mapan. Pada setiap momen, persediaan modal adalah determinan output perekonomian yang penting. Karena persediaan modal bisa berubah sepanjang waktu, dan perubahan itu bisa mengarah ke pertumbuhan ekonomi. Biasanya, terhadap dua kekuatan yang mempengaruhi persediaan modal, investasi dan depresiasi. Investasi mengucapkan pada pengeluaran dan perluasan usaha dan pelatan baru. Dan hal itu menyebabkan persediaan modal bertambah. Depresiasi mengacu pada pengguna modal dan hal itu menyebabkan persediaan modal berkurang. Perhatikanlah uraian di atas. Untuk memasukkan depresiasi ke dalam model, kita asumsikan bahwa sebagian tertentu dari persediaan modal menyusut setiap tahun. Di sini, delta kecil dalam huruf Y Yunani disebutkan tingkat depresiasi sebagai contoh jika usia modal rata-rata selama 25 tahun. Dan ada juga mendekati kondisi mapan, sebuah contoh menarik. Mari kita gunakan sebuah contoh menarik untuk melihat bagaimana model slow bekerja dan bagaimana perekonomian mendekati kondisi mapan.
Keajaiban pertumbuhan Jepang dan Jerman. Jepang dan Jerman adalah dua kisah pertumbuhan ekonomi yang berhasil. Meskipun dewasa ini kedua negara ini merupakan adidaya ekonomi. Namun pada tahun 1945 perekonomian kedua negara tersebut carut marut. Perang Dunia Kedua telah menghancurkan sejumlah besar persediaan modal mereka. Namun dalam beberapa dekade setelah perang, kedua negara ini mengalami tingkat pertumbuhan paling pesat dalam sejarah antara tahun 1948 dan 1972. Output per kapita tumbuh sebesar 8,2% per tahun di Jepang dan 57% tahun di Jerman. Bandingkan dengan hanya 2,2% per tahun di Amerika Serikat. Apakah pengalaman pasca perang Jepang dan Jerman begitu mengejutkan dari sudut pandang model pertumbuhan slow? Perhatikan perekonomian dalam kondisi mapan. Sekarang, anggaplah bahwa perang telah menghancurkan sebagian persediaan modal. Anggaplah persediaan modal merosot ke kelas 1. Tidak mengherankan, tingkat output langsung jatuh, tetapi jika tingkat tabung bagian output yang dimasukkan ke dalam tabung dan investasi tidak berubah, perekonomian kemudian akan mengalami periode pertumbuhan yang tinggi. Output tumbuh karena pada persediaan modal yang lebih rendah. Lebih banyak modal yang ditambah melalui investasi ketimbang yang dialokasi melalui depresiasi. Pertumbuhan yang tinggi ini terus berlanjut sampai perekonomian mendekati kondisi mapannya. Jadi, meskipun bagian persediaan modal yang hancur langsung mengurangi output, hal itu diikuti dengan pertumbuhan yang lebih tinggi dari tingkat pertumbuhan normal. Keajaiban, pertumbuhan pesat di Jepang dan Jerman sebagaimana digambarkan dalam media bisnis sesuai dengan prediksi model slow untuk negara-negara yang persediaan modalnya mengalami penurunan drastis akibat perang. Bagaimana tabungan mempengaruhi pertumbuhan? Gambaran tentang pertumbuhan Jepang dan Jerman setelah Perang Dunia Kedua tidaklah sederhana, seperti yang diuraikan dalam studi kasus di atas. Fakta terkait lainnya adalah bahwa Jepang dan Jerman menyisihkan sebagian output mereka dalam bentuk tabungan dan investasi yang lebih tinggi ketimbang Amerika Serikat. Untuk memahami secara lebih mendalam tentang persediaan-persediaan internasional dalam kinerja ekonomi, kita harus melihat dampak dari tingkat tabungan yang berbeda. Model slow menunjukkan bahwa tingkat tabungan adalah determinan penting dari persediaan modal pada kondisi mapan. Jika tingkat tabungan tinggi, perekonomian akan mempunyai persediaan modal yang besar dan tingkat output yang tinggi. Jika tingkat tabungan rendah, perekonomian akan memiliki persediaan modal yang kecil dan tidak tingkat output yang rendah. Kesimpulan ini lebih banyak menyoroti eh, pembahasan tentang kebijakan fiskal sebagaimana yang telah kita lihat pada bab 3, defisit anggaran permintaan bisa mengurangi tabungan nasional dan mengurangi investasi. Sekarang kita dapat melihat bahwa konsekuensi jangka panjang dan penurunan jangka tabungan adalah persediaan modal dan pendapatan nasional yang lebih rendah. Inilah penyebab banyak ekonomi bersikap kritis terhadap defisit anggaran yang terjadi secara terus-menerus. Apa
pandangan model slow tentang hubungan di antara tabungan yang pertumbuhan ekonomi. Tabungan yang lebih tinggi mengarah ke pertumbuhan yang lebih cepat dalam model slow. Tetapi hanya sementara, kenaikan tingkat tabungan hanya akan meningkatkan pertumbuhan sampai perekonomian mencapai kondisi mapan baru. Jika perekonomian mempertahankan tingkat tabungan yang tinggi, maka hal itu akan mempertahankan persediaan modal yang besar dan tingkat output tinggi. Tetapi tidak mempertahankan tingkat pertumbuhan yang tinggi selamanya. Kebijakan yang mengubah tingkat pertumbuhan pendapatan per kapita. Pada kondisi mapan, disebut dengan efek pertumbuhan, kita akan melihat contoh dari kebijakan tersebut pada bab selanjutnya. Sebaliknya, tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi dikatakan memiliki efek tingkat karena hanya tingkat pendapatan per kapita dan bukan tingkat pertumbuhan yang dipengaruhi oleh tabungan pada kondisi mapan. Setelah memahami bagaimana tabungan mempengaruhi pertumbuhan, kita bisa lebih jauh membahas kinerja ekonomi Jepang dan Jerman yang mengesankan setelah Perang Dunia Kedua. Bukan hanya persediaan modal awal mereka rendah karena perang. Negara-negara itu juga memiliki tingkat persediaan modal yang tinggi pada kondisi mapan karena tingkat tabungan mereka tinggi. Kedua faktor ini membantu penjelasan tingginya pertumbuhan kedua dengan ini pada tahun 1950-an dan 1960-an. Tabungan dan investasi di seluruh dunia. Kita telah mengawali bab ini dengan sebuah pertanyaan penting. Mengapa sebagian negara bisa kaya kaya sedangkan yang lain tenggelam dalam kemiskinan? Analisis kita telah kian mendekati pada jawabannya. Mengacu pada model slow, jika suatu negara menyisihkan sebagian besar pendapatan ke dalam tabungan dan investasi, maka negara akan memiliki persediaan modal pada kondisi mapan dan tingkat pendapatan yang tinggi. Jika suatu negara hanya menabung dan menginvestasikan sebagian kecil dari pendapatannya, maka modal pada kondisi mapan dan mendapatkannya akan rendah. Mari kita lihat beberapa data yang menelaah apakah hasil teoritis dan ini dapat kenyataannya membantu penjelasan betapa beragamnya standar kehidupan di macam negara. Data ini tidak menyatakan negara-negara penghasilan minyak utama dan negara-negara komunis selama periode ini. Karena pengalaman mereka dijelaskan oleh kondisi-kondisi khusus. Data ini menunjukkan hubungan positif antara bagian output yang dijadikan investasi dan tingkat pendapatan per kapita, yakni negara-negara dengan tingkat investasi tinggi seperti Amerika Serikat dan Jepang biasanya memiliki pendapatan tinggi, sedangkan negara-negara dengan tingkat investasi rendah seperti Ethiopia dan Burundi memiliki pendapatan rendah. Jadi, data itu konsisten dengan prediksi model Slow bahwa tingkat investasi adalah determinan penting untuk menentukan apa suatu negara kaya atau miskin. Koreksi kuat yang ditunjukkan dalam gambar ini adalah sebuah fakta penting, sekaligus memunculkan banyak pertanyaan. Orang mungkin langsung bertanya, mengapa tingkat tabungan dan investasi di berbagai negara begitu bervariasi? Ada banyak jawaban yang bisa ditemukan, seperti kebijakan pajak, pola pensiun, pertumbuhan pasar uang, dan perbedaan perbedaan budaya.
Selain itu, stabilitas politik juga berperan. Tidak mengejutkan, tingkat tabung dan investasi cenderung rendah di negara-negara yang sering mengalami perang, revolusi, dan kudeta. Tabungan dan investasi juga cenderung rendah di negara-negara dengan lembaga-lembaga politik yang buruk, yang diukur dengan estimasi korupsi para pejabatnya. Interpretasi akhir dari bukti pada gambar 7.6 adalah kebijakannya. Barangkali tingkat pendapatan yang tinggi itulah yang mendorong tingginya tingkat tabungan dan investasi. Sayangnya, tidak ada konsensus di antara para ekonom tentang mana dari banyak penjelasan itu yang paling penting. Materi selanjutnya yaitu tingkat modal kaidah emas. Sejauh ini, kita telah menggunakan model Slow untuk mengaji bagaimana tingkat tabungan dan investasi dalam perekonomian menentukan tingkat modal serta pendapatan pada kondisi mapan. Analisis ini mungkin membuat Anda berpikir bahwa tabungan yang lebih tinggi selalu baik selama mengarah pada pendapatan yang lebih rendah. Tetapi anggaplah suatu negara memiliki tingkat tabungan 10%. Hal itu mungkin persediaan modal dan pendapatan menjadi yang besar. Namun seluruh pendapatkan ditabung dan tidak pernah diasumsi apakah itu hal yang baik. Bagian ini menggunakan model slow untuk membahas apakah jumlah akumulasi modal adalah optimal dari sudut pandang kesejahteraan ekonomi. Pada bab berikutnya, kita akan membahas bagaimana kebijakan pemerintah mempengaruhi tingkat tabungan suatu negara. Namun, pertama-tama, pada bagian ini kita mungkin menyajikan teori yang melandasi pengambilan keputusan dalam kebijakan tersebut, yaitu membandingkan kondisi mapan. Untuk menyederhanakan analisis kita, asumsikan bahwa pembuat kebijakan bisa menetapkan besarnya tingkat tabungan perekonomian. Dengan menetapkan tingkat tabungan ini, membuat kebijakan menentukan kondisi mapan perekonomian. Kondisi mapan mana yang seharusnya dipilih oleh pembuatan kebijakan. Ketika memilih kondisi mapan, tujuan pembuat kebijakan adalah memaksimalkan kesejahteraan individu yang membentuk masyarakat. Individu itu sendiri tidak peduli pada jumlah modal dalam perekonomian atau bahkan jumlah output. Mereka hanya peduli pada jumlah barang dan jasa yang dapat mereka konsumsi. Jadi, seseorang pembuat kebijakan yang jeli akan memilih kondisi mapan dengan tingkat konsumsi tertinggi. Nilai kondisi mapan akan memaksimalkan konsumsi disebut tingkat modal kaidah emas. Bagaimana kita bisa menyatakan bahwa suatu perekonomian berada pada tingkat kaidah emas? Untuk menjawab pertanyaan ini, pertama kita harus menentukan konsumsi pekerja pekerja pada kondisi mapan. Lalu kita bisa melihat kondisi mapan mana yang memberikan konsumsi paling besar. Mencari kondisi mapan kaidah emas sebuah contoh nu- numerik. Perhatikan keputusan seorang pembuat kebijakan yang memiliki kondisi mapan dalam perekonomian berikut. Fungsi produksi dalam sama seperti pada contoh berikutnya. Pada gambar tabel
73 menyajikan perhitungan yang menunjukkan kondisi mapan yang berasal dari berbagai tingkat tabungan dalam perekonomian. Kita melihat bahwa tabungan yang lebih tinggi menyebabkan persediaan modal menjadi lebih tinggi. Dan selanjutnya penyajian output serta depresiasi menjadi lebih tinggi. Konsumsi pada konsumsi mapan yaitu perbedaan antara output dan depresiasi. Pertama-tama meningkatkan dengan tingkat tabungan yang lebih tinggi. Contoh numerik untuk menegaskan bahwa dua cara untuk menemukan kondisi mapan. Kaidah emas. Mencari konsumsi pada kondisi mapan atau mencari produksi marginal modal pemberian jawaban yang sama. Jika kita ingin mengetahui apa perekonomian aktual saat ini berada di atas atau di bawah persediaan modal kaidah emas. Metode kedua biasanya lebih dipilih karena estimasi produksi marginal mudah modal lebih mudah dicari. Sebaliknya, mengevaluasi perekonomian dengan metode pertama membutuhkan estimasi konsumsi kondisi mapan pada banyak tingkat tabungan yang berbeda. Informasi semacam itu sulit diperoleh, jadi kita akan menemukan analisis untuk berguna untuk menjadikan estimasi produk marginal modal. Sebelum mengkaji analisis tersebut, kita akan memproses lebih lanjut pengembangan dan pemahaman dari model slow. Transisi menuju kondisi mapan kaidah emas. Marilah kita buat masalah pembuat kebijakan di atas lebih realistis. Sejauh ini, kita telah mengasumsi bahwa pembuat kebijakan dapat dengan mudah memiliki kondisi mapan perekonomian dan langsung melompati ke sana. Dalam kasus ini, pembuat kebijakan akan memilih kondisi mapan dengan konsumsi tertinggi. Kondisi mapan kaidah emas, namun anggaplah bahwa perekonomian telah mencapai kondisi mapan lain. Apa yang terjadi dengan konsumsi, investasi, dan modal ketika perekonomian melakukan transaksi di antara kedua kondisi mapan? Mungkin pengaruh dari transisi ini menyeratkan langkah si pembuat kebijakan untuk mencapai kaidah emas. Kita harus memperhatikan dua khusus. Perekonomian mungkin dimulai dengan lebih banyak modal ketimbang dalam kondisi mapan kaidah emas atau dengan lebih sedikit modal. Akan kita lihat bahwa kedua kasus itu memberikan masalah yang sangat berbeda bagi para pembuat kebijakan. Seperti akan kita lihat pada bab berikutnya. Kasus kedua, modal yang terlalu sedikit menjelaskan perekonomian yang paling aktual, termasuk perekonomian AS. Mulai dengan terlalu banyak modal, pertama-tama mari kita telaah kasus dari mana perekonomian dimulai pada kondisi mapan dengan lebih banyak modal ketimbang yang harus dimilikinya. Dalam kondisi mapan kaidah emas. Dalam kasus ini, pembuat kebijakan harus mengeluarkan kebijakan yang bertujuan mempengaruhi hasil dan pada suatu titik sebut saja waktu tingkat tabungan turun ke tingkat yang secara beransur-ansur menuju kondisi mapan kaidah emas. Menunjukkan apa yang terjadi dengan output, konsumsi, dan investasi ketika tingkat tabungan turun. Penurunan tingkat tabungan ini akan meningkatkan konsumsi dan menurun investasi karena investasi dan depresiasi adalah sama dalam kondisi mapan. Awal, maka investasi menjadi lebih kecil daripada depresiasi, yang berarti perekonomian tidak lagi berada dalam kondisi mapan. Secara beransur-ansur, persediaan modal turun
yang menyebabkan penurunan output, konsumsi, konsumsi dan investasi. Variabel-variabel ini terus turun sampai perekonomian mencapai kondisi mapan yang baru. Karena mengasumsi bahwa kondisi mapan yang baru adalah kondisi mapan keadaan emas. Maka konsumsi harus lebih tinggi daripada sebelumnya. Terjadi perubahan tingkat tabungan meskipun output dan investasi lebih rendah. Ingat, ingatlah bahwa dibandingkan dengan kondisi mapan yang lama, konsumsi lebih tinggi tidak hanya dalam kondisi mapan yang baru, tetapi juga di sepanjang jalur menuju kondisi mapan itu. Ketika persediaan modal lebih melebihi tingkat kaidah emas, mempengaruhi tabungan jelas merupakan kebijakan yang baik karena meningkatkan konsumsi di setiap titik waktu. Ketika perekonomian dimulai dengan modal yang lebih kecil daripada dalam kondisi mapan kaidah emas, membuat kebijakan harus menaikkan tingkat tabungan yang mencapai kaidah emas. Menunjukkan apa yang terjadi, kenaikan tingkat tabungan pada waktu T0 menyebabkan penurunan konsumsi dari kenaikan investasi. Memang, selama investasi yang lebih tinggi akan menyebabkan persediaan modal naik. Ketika modal berakumulasi, output, konsumsi, dan investasi secara bertahap naik dan akhirnya mendekati tingkat kondisi mapan yang baru. Karena kondisi mapan semula berada di bawah kaidah emas, maka kenaikan tabungan akhirnya menyebabkan tingkat akumulasi yang lebih tinggi ketimbang yang telah dicapai sebelumnya. Apakah kenaikan tabungan yang mengarah ke kondisi mapan kaidah emas meningkatkan kesejahteraan ekonomi? Hal itu pada akhirnya memang terjadi. Karena tingkat konsumsi pada kondisi mapan memang lebih tinggi. Tetapi untuk mencapai kondisi mapan yang baru itu membuat periode awal di mana konsumsi harus dikurangi. Ingatlah kebijakan dari kasus ketika perekonomian dimulai di atas kaidah emas. Ketika memutuskan apakah akan berupaya mencapai kondisi mapan kaidah emas, para pembuat kebijakan harus memperhitungkan bahwa konsumen sekarang dan konsumen masa masa depan tidak selalu orang yang sama. Mencapai kaidah emas berarti mencapai tingkat konsumsi pada kondisi mapan tertinggi dan sekaligus menguntungkan generasi mendatang. Tetapi apabila perekonomian pada awalnya berada di bawah kaidah emas, mencapai kaidah emas perlu meningkatkan investasi dan dengan demikian mengurangi konsumsi dari generasi sekarang. Jadi, ketika memilih apakah yang akan meningkatkan akumulasi modal, para pertumbuhan kebijakan mengalami dilema di antara kesejahteraan generasi yang berbeda. Pada kebijakan yang lebih peduli pada generasi sekarang ketimbang generasi mendatang, mungkin tidak akan memutuskan untuk mencapai kondisi mapan kaidah emas. Sebaliknya, mak pembuat kebijakan yang peduli terhadap seluruh generasi akan memilih mencapai kaidah emas, meskipun generasi sekarang akan mengonsumsi lebih sedikit. Namun jumlah generasi mendatang yang tidak terbatas akan mendapatkan manfaat dengan bergerak menuju kaidah emas. Jadi, akumulasi modal yang optimal sangat bergantung pada bagaimana kita memperhatikan kepentingan generasi sekarang dan generasi mendatang. Kaidah emas ini menyatakan, berbuatlah jika kita memegang teguh nasihat ini, kita akan memberikan perhatian yang sama pada seluruh generasi. Dalam hal ini adalah optimal untuk mencapai tingkat modal kaidah emas.
Itulah mengapa kaidah ini disebut kaidah emas. Hmm, jadi itulah tingkat modal kaidah emas. Yang selanjutnya, pertumbuhan populasi. Model slow dasar menunjukkan bahwa akumulasi modal dengan sendirinya tingkat bisa menjelaskan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Tingkat tabungan yang tinggi menyebabkan pertumbuhan yang tinggi secara temporer. Tetapi perekonomian pada akhirnya mendekati kondisi mapan di mana modal dan output konstan untuk menjelaskan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang sama amati di sebagian besar belahan dunia. Mode slow harus memperluas agar mencakup dua sumber lain dari pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan populasi, dan kemajuan teknologi. Dalam bagian ini, kita akan tambahkan pertumbuhan populasi ke dalam model. Kondisi mapan dengan pertumbuhan populasi. Pertanyaannya, bagaimana pertumbuhan populasi mempengaruhi kondisi mapan? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus membahas bagaimana pertumbuhan populasi bersama-sama dengan investasi dan depresiasi mempengaruhi akumulasi modal per pekerja. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, investasi meningkat persediaan modal dan depresiasi menurunkan, tetapi sekarang ada kekuatan ketiga yang beraksi untuk mengubah sejumlah modal pekerjaan. Pertumbuhan jumlah pekerja yang menyebabkan model pekerja turun. Dampak pertumbuhan populasi. Pertumbuhan populasi membedakan model slow dalam tingkat cara. Pertama, pertumbuhan populasi kian mempermudah kita dalam menjelaskan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Dalam kondisi mapan dengan pertumbuhan populasi, modal per pekerja dan output per pekerja adalah konstan. Namun, karena jumlah pekerja bertambah pada tingkat N, modal total dan output total juga harus bertambah pada tingkat N. Dengan demikian, meskipun hanya dapat menjelaskan pertumbuhan yang berkelanjutan dalam standar kehidupan, karena output pekerjaan adalah konstan dalam kondisi mapan. Pertumbuhan populasi akan membantu menjelaskan pertumbuhan output total yang berkelanjutan. Kedua, pertumbuhan populasi memberi kita penjelasan lain tentang mengapa sebagian negara kaya dan bagaimana lainnya miskin. Perhatikan dari dampak dari peningkatan pertumbuhan populasi. Gambar 7.12 menunjukkan bahwa kenaikan tingkat pertumbuhan populasi dari N. Dampak pertumbuhan populasi. Pertumbuhan populasi di seluruh dunia. Mari kita kembali ke pertanyaan tentang mengapa standar kehidupan begitu bervariasi di seluruh dunia. Analisis yang baru saja kita bahas menyatakan bahwa pertumbuhan populasi mungkin salah satu jawabannya dengan mengacu pada mode slow. Pada negara dengan tingkat pertumbuhan populasi yang tinggi akan mempunyai persediaan modal per pekerja pada kondisi mapan yang rendah dan juga tingkat pendapatan per pekerja yang rendah. Dengan kata lain, pertumbuhan populasi
yang tinggi cenderung menyulitkan suatu negara karena sulit mempertahankan tingkat modal berpekerja yang tinggi apabila jumlah pekerja tumbuh dengan cepat. Untuk melihat apakah bukti tersebut mendukung kesimpulan ini, kita lihat kembali data berbagai negara di dunia. Gambar 7.13 adalah data untuk 96 negara yang dibahas dalam studi kasus sebelumnya. Gambar ini menunjukkan bahwa negara-negara yang tinggi itu berbagai macam negara. Ada Belgia, Italia, Jepang, Uruguay, Argentina, Luxembourg, Austria, Hong Kong, Afrika Selatan, Brazil, dan lainnya. Pertumbuhan populasi yang tinggi cenderung mempunyai tingkat pendapatan per kapita yang rendah. Bakti internasional tersebut konsisten dengan prediksi model kita bahwa tingkat pertumbuhan populasi adalah salah satu determinan standar kehidupan suatu negara. Kesimpulan ini tidak tersampaikan oleh para pembuat kebijakan, seperti para penasihat yang dikirim ke negara-negara berkembang oleh Bank Dunia, yang seringkali menyarankan untuk mengurangi tingkat kelahiran dengan peningkatan pendidikan tentang metode pengendalian kelahiran dan memperluas peluang kerja bagi kaum wanita. Cina bahkan memperlakukan kebijakan totaliter dengan hanya membolehkan satu anak per pasangan. Kebijakan untuk mengurangi pertumbuhan populasi ini seharusnya, jika model slow benar, meningkatkan pendapatan per kapita dalam jangka panjang. Namun demikian, untuk menginventarisasikan data adalah penting untuk menyajikan bahwa korelasi tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. Data ini menunjukkan bahwa pertumbuhan populasi yang rendah yang rendah hanya sebab kemungkinan penjelasan atas fakta ini. Masih diperdebatkan bahwa pendapatan yang tinggi mendorong pertumbuhan populasi yang rendah. Karena teknik pengendalian kelahiran lebih banyak tersedia di negara-negara yang lebih kaya. Data internasional itu bisa membantu kita mengevaluasi teori pertumbuhan seperti hanya model slow karena menunjukkan apakah prediksi teori itu dihukum di dunia. Pandangan alternatif pada pertumbuhan populasi. Model pertumbuhan slow menekankan interaksi antara pertumbuhan dan akumulasi modal. Pada model ini, pada model ini, pertumbuhan populasi yang tinggi mengurangi output per pekerja karena pertumbuhan jumlah pekerja yang sangat cepat untuk mengakibatkan persediaan modal dibagi lebih banyak, sehingga pada kondisi mapan setiap pekerja dilengkapi dengan modal yang lebih tinggi sedikit. Metode ini mengabaikan seberapa efek potensial lainnya dari pertumbuhan populasi. Sini ada berbagai macam teknologi, yaitu model mal- maltuhasi, model kremarian, dan begitu pula. Model
Malthusasi pada buku yang berjudul An Essay on the Privacy of Population at 1803. Ekonomi terdahulu Thomas Robert Malthus memperhatikan apa yang mungkin dapat disebut ramalan paling mengerikan sepanjang sejarah. Malthus memperkirakan bahwa semakin meningkatnya populasi akan secara terus-menerus membebani kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Menurut prediksinya, umat manusia selamanya akan hidup dalam kemiskinan. Malthus memulai dengan suatu catatan. Makanan penting bagi keberadaan manusia, dan kemudian nafsu antara manusia adalah penting dan akan terus berada pada kondisi seperti saat ini. Dia menyimpulkan bahwa kekuatan populasi tak terbatas lebih besar daripada kekuatan bumi untuk memberikan hasil alam bagi manusia. Menurut Malthus, satu-satunya pengendalian pertumbuhan populasi adalah kesengsaraan dan sifat buruk. Malthus mengucapkan usaha-usaha yang dilakukan oleh badan-badan amal atau pemerintah untuk mengurangi kemiskinan justru akan kontraproduktif karena akan menyebabkan kaum miskin terus-menerus memiliki keturunan. Menetapkan lebih banyak beban pada kemampuan produktif masyarakat. Meskipun model Malthusian kemungkinan menjelaskan kondisi dunia pada saat Malthus hidup. Prediksi yang menyatakan manusia akan hidup dalam kemiskinan selamanya terbukti salah. Populasi dunia telah meningkat sebesar 6 kali lipat selama 2 dekade terakhir. Dan standar kehidupan rata-rata jauh lebih tinggi karena adanya pertumbuhan ekonomi. Kelaparan kronis dan kekurangan gizi tidak banyak lagi ditemukan saat ini dibandingkan saat Malthus masih hidup. Kelaparan masih terus terjadi, tetapi kejadian tersebut lebih disebabkan karena distribusi pendapatan yang tidak merata dan ketidakstabilan politik, dan bukan diakibatkan oleh tidak tersedianya bahan pangan. Malthus gagal melihat bahwa pertumbuhan dalam daya pikir manusia jauh melampaui dampak dari populasi yang terus bertambah. Pestisida, pupuk, dan mekanisme peralatan pertanian, varietas bibit baru, dan berbagai kemajuan teknologi lainnya membuat petani sanggup menyediakan makanan bagi jumlah penduduk yang terus bertambah. Bahkan dengan jumlah mulut yang terus bertambah untuk diberikan makan, hanya sedikit petani yang membutuhkan karena setiap petani menjadi sangat produktif. Saat ini, jumlah orang Amerika yang bekerja di bidang pertanian hanya tujuh di bawah 2%. Namun mereka mampu menyediakan bahan pangan bagi seluruh negeri, bahkan mengekspor kelebihan ke luar negeri. Selain itu, meskipun nafsu antara manusia sama kuatnya seperti pada saat Malthus masih hidup, kaitan antara naf- nafsu dan populasi pertumbuhan seperti yang diasumsikan oleh Malthus tidak terjadi lagi karena adanya alat kontrasepsi model. Di banyak negara maju, seperti yang terjadi di wilayah Eropa Barat, saat ini tingkat kelahiran lebih rendah daripada tingkat pergantiannya. Pada beberapa
dekade ke depan populasi yang harus menyusut akan cenderung terjadi daripada populasi yang terus berkembang. Karena itu, sedikit se- sedikit menyusul akan untuk berpikir bahwa populasi yang terus bertambah akan jauh melebihi produksi makanan dan membuat umur manusia hidup dalam kemiskinan. Model Kremerian. Di saat Malthus terlihat bertumbuh pada populasi sebagian ancaman bagi peningkatan standar kehidupan. Ekonomi Michael Kremer memperlihatkan pendapatan bahwa pertumbuhan populasi adalah kunci dalam kemajuan kesejahteraan ekonomi. Menurut Kremer, dengan semakin banyak penduduk, maka akan semakin banyak pula ilmuwan, penemuan, dan ahli mesin yang akan memberikan kontribusi pada inovasi dan kemajuan teknologi. Sebagian bukti dari hipotesis ini, Kramer memulai dengan data bahwa sepanjang sejarah umat manusia, tingkat pertumbuhan dunia meningkat seiring dengan populasi dunia. Sebagai contoh, pertumbuhan dunia lebih cepat ketika populasi dunia 1 miliar. Contoh pertumbuhan dunia lebih cepat ketika populasi dunia 1 miliar dibandingkan ketika populasi umat manusia hanya 100 juta. Di, eh, Fakta ini sejalan dengan hipotesis bahwa memiliki lebih banyak penduduk akan mendorong lebih banyak kemajuan teknologi. Temuan Kramer kedua, bukti yang lebih menarik perhatian diperoleh dengan membandingkan wilayah-wilayah di dunia. Mencairkan es di kutub mengakhiri zaman es pada sekitar 10.000 sm yang mengakibatkan banjir besar di daratan dan memisahkan dunia menjadi daerah-daerah tersendiri yang tidak dapat mengeluarkan ke komunikasi antar daerah. Jika kemajuan teknologi terjadi lebih cepat pada daerah yang dengan banyak penduduk sehingga akan lebih banyak temuan, maka daerah dengan banyak penduduk akan mengalami pertumbuhan yang lebih cepat. Ternyata memang terjadi. Wilayah yang paling sukses di dunia pada tahun 1500 ketika Columbus membangun kembali kontrak teknologi adalah peradaban dunia lama yang mencakup wilayah Eurasia, Afrika. Selanjutnya, yang maju dalam hal teknologi adalah peradaban Maya dan Aztec di Amerika, diikuti oleh bangsa pemburu dan pengampul makanan di Australia. Lalu manusia primitif Tasmania yang bahkan tidak mengetahui cara membuat api dan kebanyakan peralatan terbuat dari batu dan tulang. Wilayah terisolir dengan penduduk paling sedikit adalah Pulau Bledar, pulau kecil di antara Tasmania dan Australia, dengan lebih sedikit penduduk yang memberikan konsumsi pada penemuan baru. Populasi Bledar mengalami tingkat kemajuan teknologi yang paling rendah, bahkan sepertinya mengalami kemunduran teknologi. Sekitar tahun 3000 sebelum Masehi, umat manusia di Pulau Flinders pun mengalami kepunahan total. Kramer menyimpulkan dari selama bukti ini bahwa populasi yang besar adalah persyaratan kema- ah, bagi kemajuan teknologi. Eh, kesimpulan Kesimpulan bab ini telah memulai proses pembangunan model pertumbuhan slow. Model yang dikembangkan sejauh ini menunjukkan bagaimana tabungan dan pertumbuhan populasi menentukan persediaan modal
kondisi mapan perekonomian dan tingkat pendapatan per kapita pada kondisi mapan. Sebagaimana yang kita lihat, model itu membahas banyak ciri dari pengalaman pertumbuhan aktual mengapa Jerman dan Jepang tumbuh begitu pesat setelah didahulukan Perang Dunia Kedua. Mengapa negara-negara menabung dan menginvestasikan sebagian besar output mereka lebih kaya dari negara-negara yang menabung dan menginvestasikan lebih sedikit output. Dan mengapa negara-negara dengan tingkat pertumbuhan populasi yang tinggi lebih miskin ketimbang negara-negara dengan tingkat pertumbuhan populasi yang rendah. Akan tetapi, hal yang akan bisa dilakukan model tersebut adalah menjelaskan pertumbuhan yang terus-menerus dalam standar kehidupan yang kita amati di berbagai besar negara. Dalam model yang sekarang kita miliki, kita perekonomian mencapai kondisi mapannya. Output pekerja berhenti bertambah. Untuk menjelaskan pertumbuhan tersebut, kita perlu memasukkan kemajuan teknologi ke dalam model. Itulah tugas pertama kita dalam bab berikut ini. Terima kasih. Sekian pembaca materi dari saya. Saya akhiri dengan membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.